Inilah aktivitas melukis Agus Yusuf Endang Kresnoraden di sebuah galeri pribadi dalam rumahnya yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Meskipun ia seorang penyandang difabel sejak lahir, pria 58 tahun ini sangat mahir menciptakan berbagai lukisan yang indah. Agus, sapaan akrabnya, menjalani seumur hidupnya dengan satu kaki normal dan tanpa kedua tangan. Namun, kekurangan yang ia miliki tidak membuatnya menjadi minder. Agus tetap mampu mengekspresikan imajinasinya melalui lukisan menggunakan mulut. Bakat melukis Agus sudah ia miliki mulai tahun 1981 silam, sejak dirinya berada di bangku kelas 2 sekolah dasar. Agus juga berhasil mendapatkan juara di berbagai lomba melukis dari tingkat SD, tingkat kecamatan, hingga tingkat kabupaten. Berkat keahliannya, ia sudah pernah membuat berbagai jenis lukisan. Namun sejauh ini yang paling menjadi favoritnya adalah lukisan alam dan binatang. Seiring dengan kemampuan melukisnya yang memikat banyak kolektor lukisan, Agus juga sudah sering mengikuti pameran event internasional di berbagai negara, seperti di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Austria, hingga Spanyol. Lukisannya pun sering disandingkan dengan seni lukis karya difabel dari seluruh dunia. Pameran internasional pertamanya bermula dari seorang tetangga yang menunjukkan informasi tentang Association of Mouth and Foot Painting Artists atau AMFPA di Swiss dari majalah, di mana mereka mencari sosok pelukis dengan menggunakan mulut dan kaki. Beserta surat keterangan dokter dan surat izin orang tua kala itu, Agus pun mencoba mengirimkan 6 karya lukisannya ke kantor perwakilan AMFPA di Jakarta. Tak disangka, karyanya direspon oleh pihak AMFPA Swiss dan untuk meningkatkan keahliannya dalam seni lukis, ia dinyatakan diterima sebagai calon anggota. Saya mulai melukis sejak sekolah dasar kelas 2. Nah itu lantas kelas 2 sudah nampak jiwa seninya, kemudian dilanjutkan lagi kelas 5 bisa ada lomba, yaitu zamannya Orde Baru Pak Harto, saya bisa bintangi di tingkat SD, terus dilombakan lagi di tingkat kecamatan juga juara 1, tingkat kabupaten juga juara 1. Lukisan saya paling favorit kayaknya hampir merata sama alam dan binatang. Saya paling jauh di Austria, di Spanyol, dan insya Allah nanti di Denmark 2023 bulan Juli. Negara lain di Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong. Ya ceritanya kita sejak masuk di yayasan AMFPA, yaitu Association of Mouth and Foot Painting Art yang berpusat di Switzerland. Kebetulan di Indonesia tahun 87 itu ada perwakilan yang berada di Jakarta, tepatnya Jalan Lebak Bulus 1 nomor 49. Nah itu dibutuhkan, dimuat di majalah Hai, dibutuhkan pelukis yang bisa melukis dengan mulut dan kaki. Saat itu ada satu orang anggota dari Indonesia, yaitu Patricia dari Aceh, sekarang tinggal di Bandung. Nah itu dimuat di majalah Hai, lantas saya dikasih tahu sama tetangga, ya barangkali ini rezekimu, coba ngelamar kalau kamu punya hobi melukis, barangkali mungkin di situ. Nah saya nyoba, itu alhamdulillah 1 bulan ada jawaban dari kantor cabang yang di Jakarta saat itu, terus ada balasan suruh bikin lukisan yang ori itu 6 biji, surat keterangan dari dokter untuk menerangkan difabelnya itu dari sakit atau sejak lahir atau kecelakaan, itu untuk menerangkan dari dokter spesialis. Nah, habis itu surat izin dari orang tua, surat kebersediaan SKKB istilahnya itu saya kirim ke sana. Alhamdulillah 1 tahun ada respon dari sana, tim dari Switzerland itu 2 orang untuk ke Indonesia membuktikan bahwa si pelamar Indonesia itu benar-benar orangnya ada atau enggak itu. Nah, kebetulan dia kesini, saya diundang ke Jakarta, terus dibuktikan waktu itu di Hotel Hyatt. Kebetulan saya untuk dites melukis, kenyataan benar-benar si pelamarnya ada dan bisa melukis, walaupun itu belum begitu bagus.
Tapi baru saat itu Agustus 89, terus September bulan 9, alhamdulillah saya bisa diterima sebagai calon anggota student member untuk meningkatkan karya seninya. Pertama ke pameran saya di Taiwan langsung itu tahun 91. Nah itu kita waktu masih baru diterima itu kita 2 bulan sekali untuk ngirimkan 3 lukisan, 1 sampai 3 lukisan saya ngirim aktif. Habis itu kan sana itu tiap 3 tahun sekali ada itu untuk ngumpul di seluruh dunia. Nah, kebetulan itu lokasi di Taiwan. Nah, Indonesia saat itu baru 3 orang anggotanya. Kalau saya bikin harga itu antara 4 sampai 25. Ada yang laku yaitu habis di nego-nego ada 10 juta. Itu ukuran 90 kali 80. Temanya di Candi Borobudur, terus di pinggir persawahan yang mau panen. Nah, saya sejak diangkat sebagai asosiat mulai tahun 2013 hingga sekarang saya mengirimkan di antara 10 sampai 12 lukisan ke Switzerland untuk penilaian di sana. Dari tahun ke tahun itu peningkatannya gimana gitu. Berarti itu per tahun Pak ya? Tiap tahunnya? Tiap tahun, biasanya saya tiap bulan Februari. Saya sebagian dari inspirasi sendiri, sebagian dari objek langsung di foto itu. Agus menghabiskan waktu 1 minggu dalam merampungkan 1 karya lukisannya. Harga lukisan karya Agus ini ditawarkan mulai harga 4 juta hingga 25 juta rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan melukis. Dari kisah Agus dan karya lukisannya ini, pelajaran hidup yang bisa dipetik yaitu untuk tidak menyerah walaupun berada di tengah keterbatasan. Dari Madiun, Tim Liputan Garda TV.